habis. Semua mobil unit habis. Semua unit habis, pada hancur semuanya. Ya. Tuh, bapak kepolisian tuh gitu-gitu doang itu. Ya. Tuh, habis semuanya. Ya. Habis. Semua habis. Habis dah lo, dipukulin lo, ayo lo, habis dah lo, ayo lo, pukulin lo, ayo lo. Habis lo, dipukulin dah lo, ayo lo. Ayo lo, coba Dima ya temannya udah tuh. Habis. Hancur semua. Warga kompak, habisin. Bang, jangan video bang. Kan bang. Bang. Woi bang, jangan. Hancur semuanya, hancur. Bakar, oh iya bakar. Udah diambilin, pada dijualin. Sayang jalan sih, kok bisa sepanjang ini hancurnya? Ini udah hancurin. Bang, anak sakit. Iya, Pak. Bang, anak kecil sakit, beranak, waduh. Dokter jawab. Ternyata beranak sakit, beranak gak sakit kali. Beranak sakit, beranak. Beranak sakit kasar. Jangan cuma janji. Pemerintah, apa itu pemerintah? Ngapokin duit dari pemerintah. Mobil Atu tengah-tengah habisin, dibakar. Warga udah semput. No. Bego kabur, bego. Kondisi memanas. Dibakar.
Selamat malam teman-teman Kang Hadi Conscience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Di malam ini ya 7 November 2024 saya kedatangan tamu kawan saya ini sejak SMA ya. Kita di SMA di Jakarta Barat ya, SMA 56. Kebetulan Mas Iwan Kusnadi ini latar belakangnya adalah sosial politik ya. Wah, selamat malam Mas Iwan ya. Selamat malam Kang Hadi. Apa Ya. kabar? Sehat selalu? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya, Amin. keluarga ya. Amin. Teman-teman Kang Hadi Conscience, kebetulan Mas Iwan ini terjadi di daerah saya itu di pesisir utara Banten, di bagian utara ya, itu tepatnya ya Tangerang bagian utara, itu bersebelahan dengan Jakarta Barat ya, di mana Jakarta Utara. Sepanjang pantainya itu dari Pantai Indah Kapuk 1, nah ini ada proyek reklamasi, terus juga ada pengembangan proyek PIK 2 ya. Nah ini terkenalnya Pantai Indah Kosambi nih Mas Iwan. Nah, nanti juga setannya gitu ya. ya nanti sampai ke Tronjo itu ada Tronjo. daerah yang namanya kalau nggak salah Kecamatan Ketapang. Kecamatan Ketapang. Nah, Ya, jadi betul. lagi nih Mas Iwan, Ya. Pantai Indah Ketapang. PIK 3. Ya. Nah, ini saya dapatkan dari ketika masih menjabatnya Pak Bupati. Bupati. Nah, sebelum PLH ini ya. Ya. Baik, Mas Iwan, Ya. perlu saya terangkan bahwa hari ini kita berduka untuk pergolakan aksi masyarakat. Masyarakat itu saya tidak pernah menyebutnya sesuatu yang anarkis ya, tetapi mungkin ada sumbatan Komunikasi ya, komunikasi ya. Sebetulnya Mas Iwan mesti mengetahui juga bahwa Pak Bupati pun sudah mengeluarkan surat pemberitahuan ya, dan itu yang harus dipatuhi oleh ada satu komponen masyarakat penguruk tanah, ya kan? Dan juga ada yang menerima tanah dalam proses tersebut. Nah, itu memang saya lupa persis tahunnya. Jadi memang itu ada keputusan bersama, ya, keputusan bersama yang boleh di mana itu ada kesepakatan ya bahwa jam operasional itu dirubah. Kalau bisa jam operasional ya. Angkutan tanah itu di malam hari. Dari jam, saya lupa ya tepatnya karena tadi saya cari-cari ya. Pokoknya jangan lewat dari jam 6 ketika kepulangan atau kemasukan mobil tersebut. Karena memang jalannya nggak memadai itu, mulai dari jalan bandara Perancis ya, dan juga ada 2 jalur dari Salembaran. Bisa masuk dulu dari Melati ya, Jakarta Barat itu, Kapuk, Rawamati sampai ke Dadap. Nah, persoalannya ini kan Pak Bupati juga sudah lama menginstruksikan ini, dan juga bahkan ada beberapa titik itu di portal, Mas Iwan. Portalnya besar sekali, tapi sekarang hampir berfungsi. Ya, saya nggak bisa beropini di situ kenapa. Tapi itu udah bagus sebetulnya ya. Nah, jadi inilah yang menjadi penyebab kenapa masyarakat hari ini itu yang boleh dibilang ya dalam tanda kutip mengekspresikan kekecewaan, sehingga ada kejadian tadi sebentar ya Mas Iwan.
Ya, oke. Ya, jadi ada kejadian boleh dibilang itu ada tertabraknya ya anak sekolah. Sebetulnya ini udah lama ya, ada yang juga dari sudah lama sekali itu ada ibu-ibu dan banyak macam-macam ya yang bilang eh, menjadi persinggungan ya akhirnya menjadi korban ya saya bilang begitu ya karena memang ini yang harusnya diatur dan masyarakat tuh sebetulnya menerima Mas Iwan ya. Istilahnya menurutilah masyarakat itu ya jadi nggak pernah yang namanya kita memberontak hanya karena A B C D tetapi tolong diatur itu nah supaya Ya. nanti para tokoh masyarakat di sana pun juga memfasilitasi ini ya termasuk saya pun ikut pada waktu itu perundingan ya dengan Pak Bupati. Nah, kalau Mas Iwan melihat begini ya tentu kita menyampaikan duka ya kepada Iya, ibu pastinya prihatin. sopir juga akan mencari makan ya. Duka. Kita dalam hal perspektif yang boleh bilang kita hanya membicarakan fenomena sosial ini. Saya tidak bisa menjustis bahkan polisi pun jadi korban ini. Ya, Iwan bahkan tadi ada mobil Wakapolda yang boleh dibilang dirusak ya. eh, ya dalam prinsipnya menjadi kekesalan masyarakat ya. Ya. Tidak berani menyalahkan oh polisi juga salah. Bukan polisi itu dalam rangka memang mengamankan kedua-duanya. Nah ini saya teman-teman kita berbincang dengan Mas Iwan Kusnadi ini barangkali bisa melihat dari perspektif ilmu sosial politiknya ini bagaimana Mas Iwan ini. Gitu. Silakan Mas Iwan Ya. Kusnadi namanya ya. Silakan. Wow. Berbahagia sekali malam ini saya diminta untuk komen ya. Jadi Kang Hadi ini memang kawan lama ini dari SMA dan kebetulan tempat tinggal saya tidak terlalu jauh ya dari wilayah kerusuhan. Ya, Ya, Jakarta Barat ya. Jakarta Barat perbatasan. Ya, ya, ya. Dan saya cukup dapat memahami kegelisahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sana. Ya bahkan saya cukup memahami juga wilayah sana, gitu ya, bahwa di sana adalah ya so far mungkin dari klasifikasi kemasyarakatannya masih termarginal ya, karena di sana pabrik, kemudian awalnya adalah pertanian, kemudian pesisir dan sebagainya. Tapi ya inilah dampak pembangunan yang betapa besarnya sebuah kemajuan baik itu negara atau wilayah tentunya akan ada hal-hal yang terkait dengan yang tadi Kang Hadi katakan itu memicu sebuah konflik ya kemasyarakatan atau gejolak sosial di masyarakat. Biasanya orang sosial politik itu melihat dari tiga kecenderungan aspek ini. Yang pertama itu adalah dari kebijakan apa terhadap yang dilakukan di sana, kemudian kepentingan apa yang sedang terjadi, kemudian apakah kepentingan itu menyangkut kepentingan secara keseluruhan. Nah, apabila ini terjadi sebuah perbedaan kepentingan, maka sudah bisa dipastikan di sana akan ada gejolak yang ada muncul. pergesekan ya. Iya, ada pergesekan. Jadi kalau di satu sisi kita mau melihat secara keseluruhan, memang kita tidak boleh melihat dari kekurangan, tapi manfaat apa terhadap yang akan dilakukan. Kalau tadi disebut adalah ini akan ada proyek perluasan dari PIK 2, ya saya pikir mungkin ini sudah long time sebelumnya ini sudah dipikirkan dalam pengembangan tata ruang. Nah, cuman biasanya dari sisi kebijakan kita tidak berkomitmen terlalu kuat terhadap perubahan. Nah, ketika perubahan terjadi pada suatu wilayah, itu juga membawa perubahan kondisi sosial dari masyarakat itu sendiri. Kalau dulu mungkin orang tua kita bertani, nelayan, ya mungkin bergeser sekarang posisinya menjadi buruh pabrik dan sebagainya. Ya itu perubahan yang biasanya terjadi. Nah, kalau kita mau fokus terhadap apa yang terjadi di hari ini,
ini kan pemicunya sudah lama, Sudah sudah lama, sangat sudah lama. lama, ya. Ya, Mhm. dulu awal ikhwal seingat saya itu ada pembangunan Bandara Soekarno-Hatta sehingga Ya, itu terbangunlah di jalan tahun 81 itu. 80-an, ya kan? 80-an Mas Iwan itu. Kalau kita bilang itu kan jalan Perancis, padahal nama jalan itu, Borong itu. oh iyalah, si Perancis Oke, itu B, mungkin bukan F. Perancisnya B. Mhm. Oke, Mas Hadi, saya ingin menyoroti bukan kepada akar persoalan yang sudah terjadi. Tadi saya sudah bilang ada satu kebijakan, kemudian juga ada satu perubahan. Nah, di mana antara kebijakan dengan perubahan itu ada kepentingan. Nah, ketika kepentingan itu berbeda, maka di situ akan menjadi sumber-sumber pemicu dari kerawanan sosial, keresahan sosial gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya sekarang yang harus kita lakukan apa sih, gitu kan? Nah, sekarang spektrum ini saya mau perluas dulu. Ingat bahwa PIK 2 itu dalam masa pengembangannya puluhan tahun. Mungkin akan 20 tahun terus berkembang Wow. ke arah sisi barat. Iya, Ya, sampai Kronjo sana yang tadi dibilang PIK sampai itu, pinggir Serang itu. terus ke sana. Mhm. Artinya kalau dari sisi positif, maka akan terjadi sebuah perubahan yang sangat modern terhadap kondisi wilayah pesisir utara. Ini Ya. kan berdampak positif. Terus akan memberdayakan mungkin saja banyak sisi pekerjaan di sana dan sebagainya. Nah, dari semua unsur yang positif terhadap yang negatif itu kan harus kita lihat aspeknya apa. Oleh karena itu, kalau kita membahas kejadian yang baru saja terjadi, maka sisi yang pertama kita fokus dulu Pak kepada akar persoalan. Nah, akar persoalannya kalau saya lihat kan sederhana, bahwa arus lalu lintas atau arus jalur pengangkutan tanah Tanah, ya. ya ini tidak termodifikasi dengan baik, gitu ya. Artinya si kendaraan yang mungkin dalam satu rentan waktu atau satu hari bisa ratusan truk itu hanya fokus kepada satu arah. Nah, sehingga dia akan menimbulkan keresahan lainnya. Kalau sudah macet, udah pastilah. Yang paling Terus terang aja Mas Iwan, bahan ya, bakar ini jadi terhambat, masuk sekolah terhambat, kantor. ya, Di sana kan juga banyak tinggal ya masyarakat yang bekerja di DKI, Mas Iwan. ya. Itu kendaraan berapa banyak sih kurang Waduh, lebihnya? Mas Iwan, apa nih kendaraan truknya ya? Truknya. Mas Iwan, saya hanya mencuri dengar aja ya, itu Ya, hampir 500 truk tuh masuk Pak. sehari. Sehari itu Mas Iwan. Ya, Jadi dengan mohon maaf ya, angka pastinya saya nggak bisa ini, saya karena hanya mencuri dengar dari pemborong di sana ya. Jadi saya juga angka pastinya kan nggak ngitungin juga nih ya, gitu loh. Oke, makanya ini kan adalah sebuah potensi yang harusnya sudah dipikirkan secara bersama. Kalau boleh dibilang dalam kacamata pembangunan itu kan ada yang namanya analisa dampak lingkungan. Terus ada juga analisa dampak lalu lintas, Andalalin. Nah, harusnya ini sudah Dan analisa kesehatan nanti saya bicara. Nah, iya, nanti pasti akan punya aspek lainnya gitu kan, sehingga dia akan menimbulkan banyak persoalan baru. Nah, harusnya kalau ini sudah terrekayasa dalam wacana pembangunan puluhan tahun, maka infrastruktur itu harus segera hadir. Ya, sehingga misalnya kalau yang saya tahu, akses mau daerah sana itu kan bisa lewat jalan Perancis Dadap itu, ya toh? Bisa melalui akses barat, ya dari tengah itu dari jalan Belimbing Kosambi, kemudian bisa juga melalui Pakuaji, atau malah dari arah sisi wilayah Kronjo, ya sisi bukan Jakarta, dari sisi Tangerang, ya. Dari kalau kita bilang dulu itu jembatan apa burung gitu ya, yang Tanjung Pasir itu kan. Nah, sebenarnya kalau itu bisa dibagi, itu juga menjadi satu solusi, tidak numpuk pada jalan itu. Nah, kalau numpuk pada jalan itu bayangkan bobot satu truk itu bisa sampai 8 sampai 11 ton dilakukan setiap hari. Mau dibangun jalan kayak apapun pasti hancur, dan efek kehancuran itu menimbulkan 20 ton satu truk, sorry ya, lebih gitu. Udah bisa lebih ya, makanya kalau lihat truknya itu rata-rata kalau kita bilang kan jenis RA itu ya. RA ya. Artinya mobil fuso besar, bukan truk engkel yang hanya 6 ton gitu. Nah,
ini semua saya pikir harus segera dilakukan pengendalian. Itu yang pertama. Nah, pengendalian itu kan tadi segeralah kita beradu pandangan terhadap sikap perbedaan itu, ya. Nah, kemudian kita harus menyikapi perubahan-perubahan yang segera akan terjadi ini. Nah, sehingga solusinya itu kan tetap saja solusinya adalah damai. Artinya kita membutuhkan sikap kesadaran bersama, ya, terhadap potensi konflik yang akan terjadi. Jadi harus ada rasa apa ya? Kalau kita istilahkan ya toleransi ya. Gitu. Jadi Betul. semua pihak itu harus punya kepentingan yang sama. Tidak boleh gara-gara ini PIK adalah merupakan program strategis nasional itu mau dikedepankan, sementara yang di bawah itu para pekerja angkutan nggak mengerti tentang itu. Pokoknya dia hanya melihat bahwa di situ pekerjaan saya dan saya nggak peduli dengan Anda selaku apa warga atau masyarakat, nggak bisa begitu. Nah, sehingga kesadaran bersama ini harus duduk bareng semua elemen atau stakeholders-nya masyarakat gitu ya, baik dari sisi pemerintah atau ke masyarakat atau pengusaha itu sendiri. Nah, sehingga dari sisi pengendalian dia akan cukup baik gitu ya. Nah, setelah itu kan kita harus masuk kepada satu pertemuan atau apapun bentuknya yang ujungnya itu kan harus terjadi konsiliasi. Ya. Nah, konsiliasi ini adalah bentuk pemahaman sosial yang paling sederhana, yaitu adalah betapa pentingnya adanya kesepakatan, kesepahaman. Kalau tadi Kang Hadi bilang ini sudah lama, kemudian pernah ada kesepakatan apa itu pakai Tertulis. portal, Sebuah ya, peraturan bupati. iya pakai portal, tapi dia nggak konsisten dilaksanakan. Nah, berarti konsiliasi itu belum terjadi. Gagal. Nah, jadi harusnya ya secara bahasa sosial ya kita membutuhkan konsiliasi itu. Nah, itu perlu dilakukan semacam konsultasi publik. Artinya kembali lagi duduk bareng. Masyarakat itu kan hanya menjadi faktor yang mengikuti apa yang ada ya. Kita nggak bisa menyalahkan mereka loh. Jadi saya sepakat jangan bilang masyarakat anarkis karena pemicunya itu bisa jadi karena bedanya pandangan, bedanya pendapat. Apalagi sekarang sering kita lihat di media di media online ya. Itu kan kita main terima aja. Apakah itu benar atau salah, hoax gitu ya, yang disebut dengan hoax, itu kadang-kadang masyarakat nggak bisa lagi mencerna. Pokoknya ini gua harus berada pada posisi kepentingan gua gitu kan. Nah, itu yang akhirnya menjadi berbenturan. Nah, di sanalah sebenarnya butuh yang namanya mediasi. Jadi kalau kelompok masyarakat itu sudah satu suara berkumpul maunya seperti apa, ya harusnya harus ada proses mediasi. Nah, mediasi itu bisa menggunakan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu bisa saja dari kalangan pemerintah itu sendiri, atau malah kawan-kawan yang memang sudah terbiasa menangani hal-hal yang berkaitan dengan kerawanan sosial, konflik sosial. Nah, pihak ketiga ini kan banyak teman-teman NGO atau apalah, atau LBH atau apa, yang tetap konsentrasinya adalah pemecahan terhadap akar persoalan, bukan menimbulkan masalah baru. Jadi tidak boleh seperti prinsip penggadaian, menyelesaikan masalah dengan masalah. Nah, harus pakai prinsip menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu. Nah, makanya itu perlu dibawa ke arbitrase gitu ya. Jadi didudukkan kalau secara hukum semua pihak harus mengeluarkan pandangan dan pendapatnya. Kemudian itu diarbitrase. Iya, didengar. Ya, salah satu faktor itu harus mau mendengar. Itu juga faktor pengendalian. Jadi tanpa kita mau mendengar semua pihak, maka pengendalian itu tidak akan terjadi. Begitu juga tanpa kita mau melakukan sebuah keputusan yang sudah dikeluarkan, kemudian tidak ada task force. Task force itu adalah bagian dari kelompok yang memperhatikan itu. Nah, itu juga tidak ada. Nah, task force itu bisa dibentuk ya, melalui elemen yang sudah disepakati. Betul. Karena kalau kita mau berbicara dengan kepentingan umum, maka semua orang kepentingannya sama, gitu ya. Jadi jangan kita berkacamata seperti
ilmu politik Machiavelli, yang penting gua yang lebih untung gitu kan, Iya, betul. tanpa mempedulikan pihak lain. Nah, ini pasti akan menimbulkan kerawanan Ya. sosial. Nah, Nah, ini terjadi di mana saja betul. prinsip-prinsip dasar itu, Ya, gitu Mas Kang Haji. Iwan, Ya, bagaimana nih pesan-pesan kepada teman-teman yang mewakili masyarakat nih? Tentu yang duduk di anggota DPRD, juga DPRD provinsi, ya kan? ya, Juga DPD, ya, ya, dan juga DPR Republik Indonesia nih. ya, Bawaannya apa nih? Karena begini, ya eh, suatu daerah tentu akan disuarakan oleh eh, putra daerah. Saya ini putra daerah di sana ini, ya, ya, kan asli lahir di pesisir utara, Utara. yang sekarang itu sudah sebetulnya sangat berkembang. Cuma Ya, istilahnya perkembangan masyarakatnya ini yang asli penduduk sana itu juga perlu kita tingkatkan, ya. ya, Seperti itu. Nah, saya ingat listrik aja masuk di tahun 80, 7, nah 86 lah, sorry. 86 ya. Nah, kalau SMP, 86 SMP kita kelas lulus. 3 Enggak, gitu. SMA, SMA. SMA. Oke. SMA. Kan kita 87 lulusnya, Ya, ya. ya, ya, ya. 86 itu saya baru menikmati listrik. Jalanan Hmm, yang di antara perbatasan Tangerang Kabupaten dengan Jakarta Utara itu putus. Ya, hmm, nah, hmm, saya bersyukur ada pembangunan Bandara Soekarno-Hatta, ya. ya, ya, Tapi ini pun ke depannya tentu kita harus memperhatikan ini semua. ya, Mungkin kita himbau juga ya anggota-anggota teman-teman kita yang di DPR segala lini, ya. Nah, wajib. Iwan, sekalian saya mau bicara. Ya, ya, Ada juga konflik yang ini saya hanya membaca, ya. Tapi ya, saya saksikan saya sudah keliling tuh. ya. Ada tembok, itu kan kawasan rumah. Hmm, Akses masyarakat itu harus berputar jauh tuh Mas Iwan. Bahkan ya, kalau pagar itu ya kiloan meter karena ya, mengamankan kawasan. ya. Nah, itu kan berarti mengucilkan dan mengakses Hmm, pada masyarakat ke laut, pinggir laut. hmm, hmm, hmm. Karena memang dia dia secara ulayat dia punya hak untuk ke laut. Ya, Pandangan Mas Iwan gimana? ya. Pada intinya sebenarnya sebuah pembangunan itu harus menguntungkan seluruh pihak. Nah, ya. Nah, apabila ada satu kawasan, seharusnya kebijakan negara itu bukan kawasan eksklusif. Jadi nggak boleh ada negara dalam negara. Artinya Betul. jangan sampai ada satu kawasan dengan aturannya dia melarang pihak-pihak lainnya untuk mengakses. Sementara laut itu milik bersama. Dan ingat pasal 33 kita kan, Ya, bahwa betul. yang namanya segala sesuatu sumber daya itu menjadi kekayaan alam. Nah, mungkin ini harus ada titik temu dari bahasa teknis. Misalnya ketika satu kawasan itu aksesnya adalah daratan atau tanah, itu memang kadang sulit untuk dibelah. Tapi kalau di sana ada sungai, why not? Misalnya sungai itu menjadi akses untuk ke Ya. laut dari pesisir sampai ke hilirnya. Nah, si pihak kawasan itu tinggal menjaga, misalnya membuat jembatan. Jadi jangan malah menutup akses lautnya, gitu ya. Nah, contoh kasus misalnya Dadap, dulu itu kan sangat terkenal. Wilayah Dadap itu sebagai daerah yang sangat-sangat, ya katakanlah, kalau orang mau melakukan sesuatu hiburan di sana. Nah, sekarang ketika dia terjadi perubahan, nah akses kalinya Dadap itu tidak boleh ditutup. Nah, itu harus segera pihak pengembang itu berpikir bahwa bagaimana nelayan-nelayan ketika ingin ke laut, gitu ya. Nah, jadi ini tinggal bahasa teknis saja. Yang penting sekali lagi sebuah rencana pembangunan itu harus diikuti dengan analisa dampak lingkungannya. Nah, analisa dampak lingkungan itu bukan hanya menyangkut soal lingkungan lestari hijau, bukan. Yaitu lingkungan sosialnya juga, lingkungan ekonominya juga, lingkungan kesehatannya juga, gitu Jadi kan? semuanya harus berperan, ya. Ya,
semuanya harus benar-benar bisa tertolak ukur sehingga sebuah pembangunan besar itu juga memberikan kemanfaatan. Kita tidak berbicara tentang kenapa di situ harus dibangun sebuah proyek mercusuar, proyek PSN dan sebagainya gitu kan. Tapi yang terpenting lagi sekarang kan bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar, termasuk kebijakan terhadap wilayah-wilayah di mana tingkat pekerjaan di sekitarnya harus disejahterakan dengan adanya proyek. Buat apa adanya proyek kemudian kesejahteraan masyarakat tidak terlibat? Ya minimal pada kelas yang terendah, misalnya di sektor security, tenaga kasar, dan sebagainya. Nah itu juga sebenarnya sebagai warga setempat, Kang Adi bisa melihat apakah sudah ada perubahan terhadap situasi budaya setempat. Ya, ini kan enkulturasi. Jadi Ya, perubahan sosial yang terjadi karena desakan dari sebuah pembangunan. Gitu. betul. Nah, aspek pembangunan itu bisa positif, ya bisa negatif. Itu Hmm. tergantung cara kita melihatnya. Tapi memang itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, gitu ya. Pasti akan ada yang termarginalkan gitu loh. Kita Betul. tidak bilang dirugikan, tidak ya. Tadi termarginalkan sehingga dia menjadi wilayah yang akhirnya menjadi tidak berkembang. Nah, kalau ada satu kawasan kemudian menghalangi akses publiknya, itu juga keliru juga saya pikir. Itu loh Mas Adi. Ya, baik, baik. Baik, Mas Iwan, ini memang perlu kita gelorakan terus untuk mengimbangi masyarakat. Ya, Jadi kita bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari betul. sesuatu keseimbangan untuk menuju Setuju. tujuan bersama nih. Ya, Walaupun masyarakat sebetulnya sudah ada ambang batas yang dibilang kepentingannya kurang terperhatikan ya. Karena ya, ya kalau memang itu hak miliknya sudah si pengembang, kita juga udah nggak bisa apa-apa nih Pak, ya kan? ya, ya, ya. Jadi istilahnya kita sebagai generasi yang setengah muda setengah tua, Hmm, masih muda lah, masih ini kita ya. semua ya. Oh, sangat mudah Mas. Ya kita sumbangsi lah ya, 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 sumbangsi melalui pemikiran di podcast ini. ya. Mungkin kalau kita bicarakan bisa sampai seharian nggak kelar. Oh iya, pasti. Kalau Nah, bicara tapi sosial mungkin, itu pasti. ya, tapi mungkin pesan-pesannya yang paling penting buat semua pihak yang tadi sudah tersampaikan oleh Ya, Iwan ya. Pertama pada masyarakat ya toh, mari kita salurkan ya pendapat ya, kita. Pak Polisi juga memfasilitasi saluran. ya, ya. Tiga juga pada anggota DPR yang sudah ditunjuk ya. Nah, saya belum bicara sisi itu tuh. Ya, Mas silakan. Kang Adi, saya bicara dari sisi itu. Hmm. Ini kan sudah berbicara hal-hal yang terkait dengan politik. Politik bukan berarti adalah sesuatu hal yang Jahat ya. ya jahat. Jadi Hmm. politik itu kan adalah kekuasaan yang dibagi kemudian menghasilkan sebuah kebijakan yang bermanfaat. Harusnya melihatnya ke situ, bukan seperti Machiavelli yang tadi saya katakan. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang ini duduk di Dewan Perwakilan Daerah, baik itu di Kabupaten Tangerang maupun di Provinsi Banten atau malah di DPR RI, ini harus menjadi satu kesempatan ya bahwa ada persoalan yang memang fungsinya mereka itu sebagai mediasi juga ya sebagai bagian dari kepentingan rakyat, terutama yang berada di dapil tersebut ya. Nah, itu harus segera mengagregasi kepentingan itu menjadi sesuatu yang nantinya menjadi yang tadi saya bilang adanya kesepakatan-kesepakatan. Nah, perlu diingat loh, yang namanya pengembangan PIK itu kan adalah pure bisnis murni. Ya Iya, kan? betul, betul. Nah, di sisi bisnis murni itu ada yang namanya CSA. Ya. Nah, kalau seandainya ini bisa dinegosiasikan oleh pihak ketiga atau oleh kelompok-kelompok penekan, dalam hal ini adalah kelompok kepentingan terhadap masyarakat, ya, atau pressure group kita bilang itu, ya, bisa dari kalangan LSM, kalangan DPR, Dewan, dan sebagainya yang lebih memihak kepada kepentingan masyarakatnya, maka CSR itu harus diupayakan dalam bentuk yang tadi memberikan sebuah solusi dari dana-dana itu bukan untuk membagi-bagikan uang atau sembako ya, Betul. tapi bisa juga dia menjadi bentuk apa?
ya misalnya yaitu yang tadi saya katakan, diberikan akses, mungkin kalinya diperbaiki, kemudian ada transportasi yang menuju ke sana, karena kita Supaya juga nggak kalau banjir, Pak. Ini. oh iya, kemudian ya itu yang saya katakan, kalinya diperbaiki, saluran air dan sebagainya, sehingga di sana kan ingat loh, walaupun pesisir daerah Kang Hadi itu masih Hmm, daerah lumbung padi, ya di sisi betul, kalau itu utara selatannya lah katakan gitu ya. betul, Dan di betul. sana tak padinya bukan tak ada hujan, padinya irigasi gitu loh. Hmm, Jadi hmm, mungkin setahun bisa 2 kali. Nah kalau ini kemudian tidak diperhatikan oleh kepentingan-kepentingan yang lebih besar lingkungan ya, nah hmm. itu saya pikir lambat laun eh, akan terkena dampaknya terhadap perubahan wilayah, apalagi dengan adanya PIK 2, saya yakin dan percaya yang mungkin dulu waktu Kang Adi masih SMA kita bisa beli tanah dengan harga 200-100 ribu, mungkin sekarang mungkin sudah 1 juta, 2 juta, mungkin 3 juta, ya. Hmm, hmm, hmm. Apalagi saya yakin itu klinik Anda itu kan udah menjadi rumah sakit, Rumah itu kan sakit sekarang. pasti kan akan membawa pengaruh terhadap keekonomian wilayah sekitarnya juga, itu Ya. terutama harga-harga tanah naik dan sebagainya dan sebagainya. Makanya saya pikir yang tadi saya katakan, bagaimana konflik sosial ini bisa segera diatasi, maka tidak ada cara lain ya, membutuhkan mediasi pemerintah. Negara harus hadir dalam posisi konflik-konflik yang memicu dan berkepanjangan. Negara itu bisa berarti adalah para pihak dari pemerintah ya, tingkat 1, tingkat 2 gitu katakanlah, kemudian anggota-anggota dewan yang harus menyuarakan. Saya sepakat kalau memang ini dia katakan buntunya atau tidak tersalurkannya komunikasi yang baik, dan saya pikir kelompok pengusaha pun akan menerima kalau seandainya pembahasan-pembahasan itu dilakukan secara terpola gitu ya. Ya, betul, Nah, cuman harus ada semacam segregasi politik gitu ya, di mana betul, ya, ya. kita sudah harus memilah. Jangan kemudian karena akar persoalan yang tadi adalah ada anak terlindas, kemudian semua diungkit gitu ya. Cukup Ya. misalnya ini problemnya apa? Oh, ini problemnya di sektor lalu lintas, angkutan, tanah. Nah, fokus ke situ bagaimana? Hmm. Kalau perlu didesak kepada pihak pengembang, dia memiliki jalan khusus lah yang tidak terlalu mengganggu jalur-jalur jalan umum gitu. Dan kita juga tetap harus toleransi, nggak mungkin kan tanah diangkut dengan pesawat kemudian diturunkan, udah Iya, pasti kan dia akan melewati nggak bisa, Pak. Iya. iya lalu lintas infrastruktur yang sangat padat, dan ini jadi prihatin. Nah, namun saya Betul. yakin harus ada rekayasa lalu lintas yang perlu dilakukan. Kalau perlu, kalau seandainya ini memang masih 20 tahun, 30 tahun ke depan, maka harus direncanakan perluasan jalan-jalan baru. Saya lihat jalan di sana pun juga terlalu kecil ya. Mungkin hanya, Macet, Pak. Udah ya sangat makanya padat itu. karena sangat berkembang, mungkin dulu saya juga sering kalau di rumah saya itu atau di apalagi di lingkungan Kang Hadi gitu kan, dulu dibilang tempat jin Buang buang anak. anak, sekarang tempat jin bikin anak gitu kan. Saking banyaknya kemudian Penduduk. pertumbuhan dan penduduk itu Penduduknya. sendiri gitu ya. Itu Hmm. saja sih saya Baik. pikir. Jadi perlu juga nanti kalau sudah ada semacam konsiliasi dengan seluruh stakeholder atau para pihak yang berkepentingan, baik itu dari unsur masyarakat, kelompok masyarakat, kemudian mungkin ada dari kalangan NGO atau LSM, kemudian pemerintah daerah, dan juga pengusaha, maka butuh satu task force atau ya kita harus ada langkah yang disebut MONEP itu, Ya, monitoring dan evaluasi seperti apa sih gitu. ya. Ini jangan kayak ada seperti ini, kemudian turun, bikin kebijakan, setelah sebulan, 2 bulan, lupa lagi. Lupa. Gitu ya. Ya. Nah, jadi Nggak berkelanjutan. saya pikir ini harus dikawal oleh teman-teman dari anggota DPRD, kawan-kawan DPRD, khususnya DPRD Kabupaten. Ini kesempatan buat Anda untuk, ya orang bilang, belanja sosial gitu ya. Karena kepentingan Anda adalah menyuarakan apa yang dijadikan keresahan atau yang diinginkan oleh masyarakat, tanpa tentunya menyalahkan pihak.
ya berkompromilah dengan sikap yang dingin, berdiskusi dengan semua aspek, termasuk hak dan tanggung jawab. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Tanggung Ya. jawabnya perusahaan seperti apa terhadap masyarakat, dia punya hak apa. Begitu juga masyarakat punya hak, tapi dia juga punya tanggung jawab untuk hal-hal yang bersama-sama demi kepentingan kemajuan. Nah, apabila ini sudah terwujud, mudah-mudahan seluruh proyek-proyek tersebut memberikan kemanfaatan, Ya. kemanfaatan dari sisi ekonomi, sisi sosial, dan tentunya budaya. Biasanya yang paling tergerus adalah budaya. Ya. Ya, itu mungkin kalau saya boleh sedikit berkomentar, Ya. Kang Hadi. Baik. Mas Iwan, nggak kerasa nih kita hanya Ya, tadinya rencana cuma 15 menit, 30 menit lebih. Nggak apa-apa, karena kita harus kita akhiri. ya, Biar bagaimanapun pembicaraan kita kali ini antara satu generasi pada masanya, generasi 55 tahun nih ya. Ya, tentu kita, Mas Iwan pasti sudah banyak juga menyumbangkan untuk bangsa ini. Saya juga baru sedikit menyumbangkan tenaga buat bangsa ini, tapi yang penting saya masih mencari terus bagaimana caranya agar kita sama-sama meninggalkan legacy yang baik, ya. Dan berikutnya adalah ini untuk pesan-pesan juga buat generasi adik-adik kita yang di bawah kita ya, dari berbagai jurusan. Baik yang tidak meneruskan jurusannya pun karena memang dia berusaha, tidak ada masalah. Ya, terkadang memperhatikan masalah sosial ini juga menjadi satu keasikan sendiri ya. Gitu. Kita berspeak up ini tentu penuh tanggung jawab ya. Kita tidak menjelekkan siapapun, tetapi menggugah kesadaran ya. Ada satu pepatah nih, mungkin quote yang terakhir yang saya persembahkan buat pembicaraan kita. Janganlah kita selalu menunggu, atau malah kita yang selalu ditunggu-tunggu oleh waktu ya, dan kesempatan. Jadilah agen perubahan, agent of change, sekecil apapun, karena apa? Kalau forklift jelas membutuhkan resources yang besar dalam mengangkat barang. Jangan-jangan kita menjadi pengungkit kecil pun barang yang besar itu, beban yang berat bisa menjadi bergeser. Ya, Mas Iwan, terima kasih atas hadirnya bincang malam ini. Ya, terima kasih banyak, Kang Hadi. Bertugas dan jangan lelah untuk memberi pencerahan pada masyarakat. Kita tidak mengajari, tapi kan menjadi juru penerang dari sisi manapun. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga pemirsa Kang Hadi Conscience. Kita ucapkan pada Mas Iwan Kusnadi. Saya melaporkan dari Kang Hadi Conscience untuk kita semua. Semoga kita sejahtera lahir batin, ya. Amin. Dengan berbagai tingkatan maupun perannya untuk negara ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sukses selalu, Kang Hadi. Salam buat keluarga dan seluruh pemirsa setia dari Kang Hadi Conscience. Dan teman-teman kita SMA 5. Ya, khususnya buat kawan-kawan di SMA. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya Mas Iwan. Saya juga ada kepentingan lain, jadi terima kasih malam ini. Ya, mohon maaf sudah mengganggu ya. Terima kasih. Kita saksikan lagi, ini masih berlangsung ya. Mudah-mudahan selesai ya. Oke. Amin. Mudah-mudahan ada solusi terbaik. Selamat malam, Kang Hadi. Mari. Rese, polisi disampakin, Rese. Ini virus sableng. Matiin! Rusuh.
rusuh. Ya, aparatur kepolisian sedang diserang oleh warga. Lihat bang, ini masyarakat sudah tidak terbendung lagi, amarahnya tidak terbendung lagi. Ini hadiah untuk Anda, PJ Bupati, hadiah Anda untuk Dishub Kabupaten Tangerang yang sudah kami peringatkan berkali-kali bahwa ketika aksi masyarakat sudah tidak terbendung, inilah yang terjadi. Ya, ini karena gagalnya penegakan Perbup yang gagal. Ini penegakan Perbup yang gagal. Ini terjadi penembakan. Ya, ini masa sudah tidak terkendali di wilayah Kecamatan Kosambi, Teluk Naga. Rese, polisi disampakin, Rese. Ini Wiro Sableng. Paten! Rusuh. Rusuh. Informasikan Bapak PJ Bupati dan Bapak Kadis Dishub pada hari ini 7 November 2024 yang beralamatan di Jalan Raya Selembaran, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, khususnya Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Segera Bapak ambil tindakan, kalau bisa undangan kami dari masyarakat, khususnya Teluk Naga, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Bapak hadir di tengah-tengah kami. Bapak Kadis, mau sampai kapan lagi? Mau sampai kapan lagi Anda duduk manis di ruangan yang ber-AC, di bangku-bangku yang empuk? Mau sampai kapan? Lihat masyarakat Anda. Lihat masyarakat Anda turun ke jalan. Dari sana ke sini tujuannya untuk menertibkan kampung bapak-bapak sekalian.